Susi Suwarni Hulu, MA 20C15, NIM 1120-11083. Tugas mata kuliah tentang pengantar aplikasi komputer. Di sini saya berterima kasih kepada Bapak Muhammad Ihsan yang telah memberikan tugas pribadi tentang menjelaskan sesuatu hal sesuai keinginan kita dengan judul bebas. Nah, di sini saya mengambil tentang tema manajemen. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu manajemen. Sebenarnya manajemen ini sudah sering kita lakukan di dalam kehidupan nyata tanpa kita sadari. Karena manajemen ini yaitu suatu cara mengatur atau melaksanakan sesuatu hal agar dapat mencapai suatu rencana. Banyak para ahli yang telah mengemukakan pendapatnya. Di sini saya mengambil satu pendapat dari Hillman. Dia berpendapat bahwa manajemen itu merupakan suatu perencanaan atau pengawasan terhadap sesuatu agar semua perencanaan yang kita inginkan dapat tercapai dengan hasil yang maksimal dan seefisien mungkin. Di dalam manajemen ada 6 unsur yang harus saling melengkapi. Yang pertama adalah manusia. Karena manusia yang merencanakan, yang mensosialisasi segala sesuatu, dan tanpa adanya manusia, manajemen tidak bakalan pernah ada. Yang kedua adalah uang. Uang sangat diperlukan atau merupakan pokok utama. Karena biaya operasional agar sesuatu hal bisa berjalan dengan baik harus menggunakan uang. Yang ketiga yaitu material. Di dalam berbisnis, kita harus pandai-pandai dalam memilih material. Jika material yang kita dapatkan atau yang kita ambil buruk, maka sesuatu usaha yang kita lakukan akan menimbulkan hasil yang buruk pula. Yang keempat adalah mesin. Di sini kita juga harus memperhatikan mesin, di mana jika kita sudah memiliki mesin, maka setidaknya ada sedikit peluang untuk menjalankan bisnis kita agar bisnis yang kita lakukan dapat dengan mudah dilakukan dan berjalan seefisien mungkin. Yang kelima yaitu metode. Di sini kita juga harus memiliki metode. Jika metode yang kita lakukan dengan menggunakan target, kualitas, uang, dan lain-lainnya sudah terpenuhi, maka percayalah rencana kita yang kita lakukan atau bisnis yang kita lakukan akan berjalan dengan baik. Namun, semua ini juga membutuhkan tenaga manusia. Di sini manusia sangat dibutuhkan karena yang mengelola sesuatu hal itu adalah manusia. Yang keenam yaitu pasar. Di sini bisnis dikatakan berkembang jika suatu barang atau jasa sudah bisa dikenalkan di pasaran. Nah, yang sangat berhubungan di sini yaitu tentang material tadi. Jika barang atau jasa yang kita tawarkan memiliki kualitas yang bagus, otomatis barang dan jasa tersebut akan laku di pasaran. Ada 5 fungsi yang saling memengaruhi dalam manajemen, yaitu pertama adalah perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga penempatan, keempat pengarahan, kelima pengawasan. Kelima hal ini harus ada dalam manajemen agar sesuatu yang kita rencanakan dapat berjalan seefisien mungkin dan dapat berjalan sebaik dan tujuan yang kita lakukan dapat terlaksana dengan baik. Nah, sebenarnya
manajemen ini tanpa kita sadari, kita sering melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja dalam pengelolaan uang. Nah, di sini kita sudah melakukan manajemen. Bagaimana kita dapat mengelola uang kita agar uang tersebut tidak terbuang dengan sia-sia. Contoh lainnya yaitu mengatur waktu. Di sini kita setiap hari melakukan pengaturan waktu. Nah, tanpa kita sadari itu merupakan manajemen, yang dimana kita harus mengatur jam istirahat, jam kita pada saat bekerja, jam kita saat bersantai, dan jam kita melakukan sesuatu hal yang kita pengen lakukan, atau kita merencanakan sesuatu hal yang ingin kita lakukan. Itu sudah dikatakan manajemen. Contoh lainnya yaitu mengatur waktu. Di sini kita setiap hari melakukan pengaturan waktu. Nah, tanpa kita sadari itu merupakan manajemen, yang dimana kita harus mengatur jam istirahat, jam kita pada saat bekerja, jam kita saat bersantai, dan jam kita melakukan sesuatu hal yang kita pengen lakukan, atau kita merencanakan sesuatu hal yang ingin kita lakukan. Itu sudah dikatakan manajemen. Pada penjelasan yang telah saya paparkan dari atas, di situ kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen ini dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena manajemen ini tentang sesuatu perencanaan atau pengorganisasian atau sesuatu hal yang ingin kita tercapai dengan hasil yang maksimal. Di sini saya sedikit mengambil contoh tentang sesuatu perusahaan. Ketika perusahaan yang kita kerja, ketika kita bekerja pada sebuah perusahaan, tentunya kita harus memiliki aturan yang harus kita lakukan. Setelah saya sudah melakukan kewajiban saya sebagai pekerja dan melaksanakan tugas dengan baik, maka saya juga bisa berhak mendapatkan apa yang saya dapatkan, yaitu gaji, di mana saya harus mendapatkan hak saya. Dari penjelasan dari tadi, maka saya dapat simpulkan bahwa manajemen dapat dilaksanakan dengan baik jika seseorang memiliki cara pengaturan yang baik, di mana dia bisa mengatur sebuah organisasi agar orang yang berada dalam organisasi tersebut juga meyakinkan bahwa dia harus melakukan kewajibannya. Nah, semua itu tergantung pada atasannya. Gimana atasannya mengarahkan atau atasannya memiliki kepribadian bagaimana dia bisa mengarahkan sebuah organisasinya agar semua rencana atau yang kita harapkan bisa berjalan atau sesuai dengan kehendak yang kita ingin. Baiklah, sampai sini saya menjelaskan tentang manajemen. Jika banyak kesalahan yang saya jelaskan atau yang tidak mengerti, mohon dimaafkan. Dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Muhammad Iksan yang telah memberikan tugas seperti ini, sehingga saya bisa belajar dengan baik dan mengetahui lagi tentang apa itu manajemen. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.